Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan mubarakan lil muslimin wa syara'a lana al-udhiyata tashakkuran wa taqarruban ila Allah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa faqad fazal muttaqun wa khabat tahun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibni adam yawman nahri ahabba ila Allahi min hiraqatid dam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memuliakan dan mengampuni kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah, sejuk tapi cerah ya. Allah Subhanahu wa taala kembali himpun kita, kumpulkan kita di lapangan yang kita cintai ini untuk bersama-sama merayakan, mensyukuri Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya niat kita, langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini, langkah-langkah kita akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kiranya setiap taqarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Momen yang sangat istimewa ini marilah kita jadikan untuk bersama-sama mengenang kembali. Kita membuka lembaran sejarah orang-orang yang paling hebat dalam kehidupan manusia. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Tetapi mereka bisa melalui ujian-ujian itu dengan sempurna, sehingga mereka menjadi hamba-hamba pilihan. Mereka itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
kemudian istrinya Siti Hajar, kemudian putranya Nabi Ismail, dan juga tentu banyak hamba-hamba pilihan lain yang Allah SWT berikan ujian-ujian, lalu mereka mampu melaluinya dengan sempurna. Sebagaimana Allah puji Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahum. Dan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Kalimat ini sederhana tapi maknanya dalam, karena perintah atau larangan. Kalimat perintah artinya apapun yang Allah perintahkan, seberat apapun beliau lalui dan beliau sanggup melaksanakan dengan sempurna. Kalimat larangan, walaupun begitu dia ingin tergiur untuk melakukannya, tetapi ketika Allah sudah larang, dia tinggalkan dengan sempurna. Maka Allah katakan bahwa Ibrahim adalah orang yang telah menjalani ujian-ujian ini dengan sempurna. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar Allah berikan ujian, melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh, perjalanan dari Syam. Syam ini sekarang terdiri dari beberapa negara, Palestina, Jordan, kemudian Suriah, kemudian Lebanon. Itu dulunya namanya Syam. Jarak Syam sampai ke Mekah itu kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam. Di zaman itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar jalan kaki untuk menuju satu tempat disebut dengan Bakkah. Bi Bakkah Mubarakah. Bakkah itu adalah lembah yang sekarang disebut mungkin Mekah. Dikatakan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di satu lembah yang tidak ada pohon-pohon, yang tandus, nggak ada rumput, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya tinggal di situ atau datang ke situ. Setelah sampai di situ, Allah uji lagi. Perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita bicara sekarang dengan teknologi teknologi transportasi yang canggih, enggak ada masalah. Di zaman dulu, setelah sampai di Bakkah ini, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan lagi untuk segera meninggalkan itu, lalu membiarkan istrinya dan anaknya di situ. Betapa beratnya seorang ayah dengan meninggalkan seorang istri dan anaknya yang masih kecil di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan kuatnya keimanan dan kecintaannya kepada Allah, pasti tidak akan bisa. Tetapi karena kekuatan imannya, kecintaannya kepada Allah, seberat apapun perintah Allah, dia lakukan. Al-kisah singkatnya, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan putranya di situ. Lalu kembali lagi Nabi Ibrahim ke Palestina, ke Syam. Lalu kita bayangkan di saat itu bagaimana. Kita jangan bayangkan sekarang bahwa kota Mekah yang sekarang ini setiap tahun orang umrah itu sampai mungkin 10 juta. Berbondong-bondong. Orang haji setiap tahun mungkin sekitar 2 miliar. Kalau yang tercatat resmi sekitar 1,9. 2 juta. Yang resmi sekitar 1,9 juta. Tapi yang tidak resmi banyak, mungkin sampai 2 juta lebih. Kita bayangkan, dulu ternyata tempat ini adalah lembah yang tandus, nggak ada pohon-pohon, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Yang beribadah di situ hanya 3 orang, mungkin Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar. Kemudian sekarang menjadi satu tempat yang mungkin paling elit sedunia, paling menarik untuk didatangi. Karena semua orang muslim itu pasti dia ingin datang ke situ. Karena disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji
ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah wahai Nabi Ibrahim, serulah umat manusia ini untuk pergi haji, maka mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia, min kulli fajjin 'amiq, dari seluruh tempat di mana ada orang muslim, pasti dia ingin untuk pergi haji, khususnya bagi yang sudah mampu. Karena memang ibadah haji ada salah satu rukun haji yang spesial. Kalau rukun-rukun yang lain hampir semua kita insya Allah bisa. Tetapi kalau haji tidak mesti bisa. Makanya kewajiban berhaji pun setahun hanya seumur hidup hanya sekali. Dan itu pakai syarat. Syaratnya harus istita'ah, punya kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak semua orang itu punya kewajiban untuk haji ya. Karena ada istita'ah. Istita'ah itu menurut para ahli ulama itu sudah dirumuskan mencakup 5 hal. Dia harus mampu secara fisik, sehat jasmani dan rohani, dia punya bekal, dia ada kendaraan, dia ada aman di tujuan dan di perjalanan. Kalau dia seorang wanita, wajibnya itu ya, maksudnya kalau dia belum ada mahram juga belum wajib. Jadi wal kisah singkatnya begitulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya dengan perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini sekarang Masya Allah kita rasakan bagaimana Mekah, di situ ada Masjidil Haram, ada Ka'bah yang Allah tinggikan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk meninggikannya. Sekarang menjadi tempat yang paling elit dan paling menarik. Orang mau berangkat haji, daftar sekarang, kalau reguler mungkin sekitar 20 tahun atau sekian tahun yang akan datang. Pelajaran yang penting bisa kita ambil di situ. Pertama, kita merenungkan bagaimana antara dua tempat yang sekarang sangat berbeda. Tempat di mana Nabi Ibrahim ketika ada di Sam, yang Palestina sekarang ini, kemudian ke tempat kemana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk datang meninggikan Ka'bah dan lalu melakukan ritual-ritual ibadah di situ. Kalau kita perhatikan sekarang justru yang seharusnya kita perhatikan adalah tempat bumi Syam, di mana Nabi Ibrahim di situ yang disebut adalah buminya para nabi, bumi suci warisan para nabi di Palestina. Yang sekarang Masya Allah kita lihat begitu menyedihkan. Porak-poranda dihancurkan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh kita semua, orang-orang Zionis Israel. Sudah sekian sejak bulan Oktober ya, 7 Oktober sampai sekarang sudah hampir 8 bulan. Udah 8 bulan lebih. Orang-orang Israel terus memborbadir, menghancurkan bumi Palestina, khususnya di Gaza, dan sekarang sudah terus melebar ke Rafah dan seterusnya. Dan korbannya sekarang sudah segitu banyak. Sudah 36.000 yang menjadi syahid, dan kebanyakan adalah anak-anak dan para wanita. Kita sebetulnya dengan melihat apa yang kita saksikan di media, walaupun kita tidak langsung datang ke sana, kemudian kita mengkomparasikan dengan kondisi kita sekarang ini, sebetulnya ujian bagi kita. Karena apa yang kita nikmati di sini di Indonesia sebagai bangsa, walaupun memang tentu banyak kekurangannya, tetapi relatif jauh lebih baik. Karena kita diberikan dua nikmat yang sangat penting untuk menjalani kehidupan ini supaya hidup tenang. Yang pertama, nikmat diberikan apa? Aman. Allah berikan aman. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kesejahteraan, kecukupan pakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dicukupkan makanannya, diberikan hati yang tenang, itu sudah menjadi satu modal yang seharusnya dengannya Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk beribadah bersungguh-sungguh. Makanya kata Allah dalam surat Quraisy itu, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, penguasa Baitullah, yang telah memberikan kecukupan makan sehingga tidak ada yang kelaparan,
dan telah berikan kepada mereka apa? Ketenangan sehingga tidak ada yang ketakutan. Tapi dua nikmat ini nggak dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dua nikmat ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita, anak-anak kita. Kalau anak kita sekarang bisa hidup tenang, mereka bisa tidur tenang di tempat tidur yang layak. Kalau mereka tidur di atas bumi tanpa beratap, di tengah-tengah puing-puing hancur-hancuran, semua sudah dibombardir sama Israel. Ada digambarkan dalam satu hal yang membuat kita ternyuh dan kasihan. Ada anak kecil sudah kelaparan, dia membawa wadah mau ngantri di pengungsian, mau ngantri, dia bawa wadah panci begini, sudah ngantri panjang lebar, sudah lama ngantri, tiba-tiba selesai, dia nggak dapat. Ditanya, kamu kenapa nggak ada dapat? Ya, saya kehabisan, antrian sudah habis. Tapi kita lihat walaupun begitu sedihnya, dia tetap tersenyum, tetap merasa nggak apa-apa, dia merasa biasa. Karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang susah. Padahal kalau mereka mau mengikuti apa yang menjadi kemauan Zionis Israel ini, mereka sebenarnya sudah aman. Mau menjual tanahnya dengan harga yang sangat mahal, mereka akan beli. Mau apa saja, asalkan mau mengikuti kemauan Zionis itu, mereka bisa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berjuang. Mereka mempertahankan tanah airnya, mereka mempertahankan haknya, mereka menjunjung tinggi warisan para nabi. Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Di situ ada tempat mulai Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala dulu perintahkan agar kita solatnya menghadap kiblat kita yang pertama, yaitu di Masjidil Aqsa. Sehingga yang kita sampaikan pelajaran untuk kita adalah, pertama, walaupun kita dengan bangsa Palestina jauh, secara geografis kita jauh, tapi sebenarnya kita punya ikatan yang sangat erat dengan mereka. Secara historis mereka orang-orang yang punya jasa kepada kita. Ketika kita dulu 80 tahun yang lalu, 79 tahun yang lalu menyatakan kemerdekaannya, ternyata sudah ada utusan dari Palestina, satu orang wartawan, satu seorang syekh, satu ulama menyatakan mewakili bangsanya untuk menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Presiden Soekarno pun sampai sekarang mengatakan bangsa Indonesia itu tidak pernah akan mengakui keberadaan Israel selagi Israel belum menyerahkan kemerdekaannya kepada Palestina. Itu benar masalah. Karena sudah sekian lama, kita sudah hampir 80 tahun merdeka, mereka sampai sekarang masih dijajah. Yang kedua, bahwa ini adalah satu kezaliman dan satu kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran, kezaliman, apalagi menimpa saudara-saudara kita, maka kita wajib menolong. Kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun kalian, wahai umat Islam, ketika melihat kemungkaran, hendaknya kalian itu berusaha untuk merubahnya. Lakukan tindakan nyata. Kalau bisa, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita untuk mencegah kemungkaran ini? Karena sudah 36.000 menjadi korban, dibantai, menjadi syahid. Coba kita bayangkan, satu anak saja kalau kita di sini, bagaimana? Begitu berharganya nilai nyawa manusia. Tapi sudah 36 atau 37.000 dibantai sama Israel. Jadi kalau kita tidak peduli, siapa lagi? Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin dimanapun, walaupun terpisah secara geografis, tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, hendaknya kita lakukan sebisa yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita ke sana ikut berperang tidak mungkin, tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang ketiga, bahwa mereka sebetulnya mewakili kita. Kalau saya belum lama ini saya mendapat kesempatan ke Jordan. Ke Jordan ini adalah negara yang paling dekat dengan Palestina. Dan saya kebetulan ditugaskan oleh salah satu lembaga kemanusiaan untuk
memberikan donasi di beberapa camp di pinggiran kota Palestina itu, saya melihat mereka betapa ketika kami tanya, sebetulnya mereka itu kalau mau enak gitu, memang ada juga ya, namanya juga manusia. Ada orang-orang Palestina yang rela menjual tanahnya, kemudian dia pergi ke Jordan dengan dibeli mahal sama Israel. Tapi mereka juga tertutup, mereka malu. Kalau ada orang Palestina yang mau menjual tanahnya ke orang Israel, lalu dia itu rela kemudian pergi ke negara lain, dia itu nggak mau terbuka. Bagi mereka itu aib. Walaupun memang sudah ada orang yang seperti itu, tapi kebanyakan orang Palestina sendiri itu tidak mau. Dibayar mahal pun mereka lebih baik mati untuk mempertahankan tanah airnya. Jadi ketika saya dicerita di sana itu, iya, ada beberapa orang Palestina yang sekarang sudah ada di Jordan, tapi mereka sangat sedikit dan mereka tertutup, malu. Artinya apa? Bahwa mereka sebetulnya mewakili kita. Bahwa Palestina ini, bumi Palestina dengan segala masyairnya, syiar-syiarnya di situ, sebetulnya itu bukan milik mereka sendiri, adalah milik umat Islam. Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan Palestina ini adalah sebenarnya bumi umat Islam yang sekarang sedang direbut sama Israel. Maka ketika mereka bertahan dengan mengorbankan jiwanya, raganya, mengorbankan apa saja, sebetulnya kita harusnya merasa terwakili. Jangan biarkan mereka yang sudah rela mewakili kita kemudian kita nggak peduli. Memang ada orang yang tidak peduli, dari kita sendiri salah paham. Ngapain kita bantu saudara kita yang jauh? Orang kita di sini juga masih perlu dibantu. Benar, kita tidak salah begitu. Tapi bahwa kita dengan mereka sesungguhnya adalah saudara. Kata Rasulullah SAW, unsur akhaka musliman zaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu, walaupun mereka bagaimanapun kita bantu. Bahkan Rasulullah SAW, bantulah saudaramu, baik yang menzalimi maupun yang terzalimi. Karena sahabat bertanya, Rasulullah SAW, kalau yang dizalimi saya paham, tapi kalau yang menzalimi masa dibantu? Iya, yang menzalimi dicegah, dipegang, jangan dibiarkan. Yang terzalimi kita bantu. Kenapa? Karena kita dengan mereka itu satu tubuh. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam berkasih sayang, dalam saling memberikan perhatian itu apa? Kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Karena kita dengan mereka itu ibarat satu tubuh. Apabila ada bagian tubuh yang menderita, seharusnya kita ikut merasakan. Maka kalau kita ada saudara kita diperlihatkan gambar-gambar, bukti-bukti informasi yang begitu nyata, mereka dibantai, kemudian hati kita ini nggak terenyuh sedikit pun, nggak ada rasa iba, itu kita pertanyakan, jangan-jangan iman kita ini sudah sangat tipis. Karena kata baginda SAW, kita dengan mereka itu harusnya seperti satu tubuh. Kalau ada seruan, ayo kita bisa lakukan apa yang bisa. Mungkin kita bisa membantu memberikan donasinya 100, 200, 1000, 2000. Niatkanlah, itu bagian dari pembuktian keimanan kita. Tentu banyak lagi pelajaran-pelajaran penting ya, dengan kita mengenang para kekasih Allah SWT dengan momen Idul Adha ini. Tetapi intinya marilah ya, Allah SWT berikan kepada kita nikmat aman, nikmat sejahtera. Hendaknya ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita dengan seperti ini kita bisa bersyukur atau kita justru sebaliknya? Kata Allah SWT, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Allah untuk mengujiku. Kata Nabi Sulaiman, ashkuru am akfur, apakah termasuk saya orang-orang yang bersyukur ataupun orang-orang yang kufur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'un. Mari kita tutup khutbah kita dengan bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, dan juga untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, istiqomah kepada kita semua,
dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kebahagiaan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ijma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghaffartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-hina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma harrir arda Filistin. Allahumma ruddal masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Filistin. Allahumma ansur al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzim junud as-sahayanatil mu'tadin wansur ikhwanana al-mujahidin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.